Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Manajemen Kualitas Air, bab 8, Abalon Haliotis SPP. Pertama, pendahuluan. Abalon dianggap sebagai salah satu produk perikanan paling berharga di tempat lain di dunia, namun pendaratan dari perikanan legal menurun dari tahun ke tahun karena eksploitasi berlebihan, pemanenan ilegal, dan degradasi habitat. Dengan demikian, budidaya abalon semakin berperan penting dalam menjaga pasokan abalon. Metode produksi abalon bervariasi dari satu negara ke negara lain dan masih berkembang, meskipun sebagian besar budidaya abalon berbasis darat yang dikembangkan dengan menggunakan sirkulasi sistem lebih menguntungkan dari konvensional. Produksi abalon, sistem pengolahan air pada dasarnya diperlukan untuk menjaga kualitas air tanpa penggantian air asin. Standar kualitas air dan teknologi pengolahan air untuk pemeliharaan abalon telah diperoleh melalui berbagai percobaan. Kunci untuk berhasil dengan budidaya abalon dan sistem aquacultur resirkulasi tertutup adalah menghindari akumulasi padatan, senyawa nitrogen, dan bahan organik terlarut. Selain itu, suplemen kalsium dan penyesuaian pH dan alkalinitas dengan penambahan beberapa bahan kimia diperlukan sebagai mempertimbangkan interaksi kimia, pengurangan belanja modal dan beban operasional, peningkatan produktivitas abalon, serta manajemen penjualan dan pemasaran harus digalakkan secara intensif dan melangkah menyebarluaskan teknologi sistem resirkulasi tertutup. Pembahasan yang pertama, informasi umum tentang abalon. 1. Spesies dan distribusi geografis. Abalon secara filogenetik diklasifikasikan menjadi filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Archaegastropoda, keluarga Haliotidae, dan genus Abalon. Abalon ditemukan pada kedalaman hingga 30 meter di zona intertidal dan distribusinya dipisahkan tergantung pada kedalaman geografis dan air. Distribusi 3 spesies. Selatan abalon Jepang cenderung dipisahkan oleh kedalaman air, umumnya H. discus dan H. madaka, masing-masing mendominasi lebih dangkal dari 10 meter dan lebih dalam dari 10 meter. H. gigantea menyebar secara merata antara 0 dan 20 meter. Abalon memakan berbagai macam rumput laut yang ditanam secara alami dalam distribusinya. Mereka lebih suka makan terutama kelas Haeophyceae atau ganggang coklat seperti ordo Laminariales termasuk Laminaria, Macrocista, dan Eisenia, juga dikenal sebagai kombu rumput raksasa dan arame masing-masing. Keluarga Alaricaea termasuk Undaria pinnatifida, juga dikenal sebagai rumput laut coklat atau wakame, dan filum Rhodophyta atau ganggang merah. Kedua, sejarah dan budaya. Penggalian arkeologi gundukan kerang telah membuktikan bahwa abalon telah dimakan sejak periode awal zaman sekitar 10.000 tahun yang lalu. Di Jepang, sejak itu abalon berakar kuat dalam budaya perdagangan, masakan, dan sejarah Jepang. Ada banyak catatan mengenai penggalian cangkang abalon dari gundukan mengekspor abalon kering ke Cina pada era Edo lebih dari 300 tahun yang lalu. Penemuan habitat abalon yang melimpah dan kemajuan dalam pengembangan instrumen penangkapan dan di dalam penelitian biologi. Abalon dapat dianggap sebagai salah satu makanan laut termahal di dunia. Orang-orang terutama di Jepang, Cina, dan Korea menikmati rasa abalon dalam banyak cara seperti sashimi, kukus, panggang, bubur, dan sebagainya. Di negara-negara ini, teknologi untuk membiarkan dan membudidayakan abalon juga dipromosikan dengan baik dan dilakukan secara aktif. 3. Tren produksi abalon saat ini di Jepang, Cina, dan Korea. Total pasokan abalon ke pasar dunia dari semua sumber termasuk perikanan dan pertanian meningkat drastis dari 23.541 ton pada tahun 1970 menjadi 149.017 ton pada tahun 2015 menurut FAO Fisheries and Aquaculture 2017.
tetapi pendaratan dari perikanan legal menurun dari 23.532 ton pada tahun 1970 menjadi 7.227 ton pada tahun 2015. Karena eksploitasi berlebihan, pemanenan ilegal dan degradasi habitat. Dengan demikian, budidaya abalon semakin berperan penting dalam mengisi kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Peningkatan besar dalam budidaya abalon terjadi di China menunjukkan bahwa produksi pertanian di Tiongkok meningkat secara eksponensial dari 9.810 ton pada tahun 2003 menjadi 127.967 ton pada tahun 2015. Produksi pertanian Tiongkok pada tahun 2015 secara luar biasa menyumbang 90,2% dari total di seluruh dunia. Kemudian gambar perubahan pendaratan perikanan. Yang pertama, produksi pertanian, kemudian abalon di negara-negara utama. 4. Pentingnya budaya abalon dengan menggunakan sistem resirkulasi berbasis darat. Seperti yang dijelaskan di atas, metode produksi abalon bervariasi dari satu negara ke negara lain. Ada pelepas liaran remaja yang dibiarkan di tempat penetasan ke laut, budidaya laut menggunakan kandang terapung, budidaya berbasis darat menggunakan sistem flow-through dan sistem resirkulasi semi tertutup dan sifat-sifat tersebut untuk produksi abalon. Efisiensi ekonomi pelepasan remaja diperkirakan dari jumlah benih, biaya untuk benih, biaya untuk penangkapan kembali dan pendapatan dari abalon yang ditangkap kembali menunjukkan hasil bahwa persentase tahunan hasil ekonomis berkisar antara 4,2 hingga 30,9% dengan varietas regional di Jepang. Bisnis pelepasan benih bisa menguntungkan antara pertengahan 1980-an dan awal 1990-an. Efisiensi ekonomis tergantung pada tingkat pengambilan. Lembaga penelitian Prefektur Mie 2013 melaporkan bahwa tingkat pengambilan sebagian besar bergantung pada tahun rilis. B. Budidaya abalon. 1. Produksi benih. Pemulihan abalon buatan memainkan peran penting dalam menjaga kuantitas pasokan abalon. Pembenihan abalon telah dipelajari dengan baik dan dimanual dalam beberapa publikasi UKI 1989, FAO 1990, Hasman dan Safa 2007, Leixton 2008. Di Jepang, 3 spesies abalon selain H. madaka terutama dibiarkan dan total produksi tahunan benih abalon untuk dilepas liarkan adalah sekitar 30 juta individu dari tahun 1984 hingga 2006. 2. Daya tumbuh. Penting bagi budaya berbasis laut, budaya aliran berbasis darat, atau budaya ras semi tertutup untuk mempertimbangkan sifat ekologis lokasi pertanian di mana air asin jernih dan tidak tercemar tersedia. Tingkat pertumbuhan abalon sangat tergantung pada suhu air dan ketersediaan pakan. Kemudian berikut saya akan tampilkan gambar foto dari pemantauan perilaku mengenai makanan abalon menggunakan kamera inframerah dari 0 jam, cahaya padam, kemudian 1 jam, 3 jam, 6 jam, 9 jam, dan 15 jam. C. Persyaratan kualitas air dan ikhtisar sistem untuk budidaya abalon berbasis lahan. Teknologi pemuliaan dan kultur telah berkembang dengan baik. Ada banyak manual dan pedoman untuk penetasan dan budidaya abalon. UKI 1989, FAO 1990, Hasman dan Safa 2007, Leixton 2008. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mencapai aquaculture resirkulasi abalon berbasis darat selama kualitas air terjaga. Ada faktor internal dan eksternal yang berkontribusi pada pertumbuhan abalon. Faktor internal adalah penuaan dan fitur genetik. Faktor eksternal adalah temperatur air, kualitas air, pola makan, dan kepadatan pemeliharaan. 1. Pentingnya pengolahan air resirkulasi.
Dalam budidaya abalon berbasis lahan yang mengalir, cukup untuk menukar air pemeliharaan dengan air asin yang dipompa lebih dari 100% sehari untuk menjaga kualitas air. Dalam hal menggunakan air asin alami, perlu dilakukan langkah-langkah untuk perubahan suhu air, sementara perubahan berat jenis hujan dan kemungkinan kontaminasi patogen. 2. Ikhtisar sistem untuk budidaya abalon di ras. Sistem ini pada dasarnya terdiri dari tangki pemeliharaan, penghilangan padatan nitrifikasi, denitrifikasi, desinfeksi, pompa, blower, dan unit kontrol suhu. Air mengalir dari tangki pemeliharaan yang terletak di ketinggian tertinggi ke tangki nitrifikasi dengan gravitasi. Karena ada banyak varietas di antara unit pengolahan air, prinsip dan ukuran peralatan yang sesuai harus dipilih tergantung pada spesies ikan, kepadatan pemeliharaan, dan skala ras. 3. Parameter dan standar kontrol kualitas air untuk memelihara abalon di ras. Parameter penting di antara mereka difokuskan terutama dalam kasus pemeliharaan abalon di ras menunjukkan evaluasi pentingnya parameter kualitas air, alasan kegagalan, dan langkah-langkah pemulihan. Pentingnya parameter kualitas air dievaluasi dengan perkalian kecepatan perubahan dengan tolerabilitas untuk abalon karena perubahan dan signifikansi kualitas air bervariasi tergantung pada parameter kualitas air. Beberapa parameter mungkin berubah dalam beberapa menit karena kegagalan mekanis, tetapi yang lain mungkin berubah dalam waktu sebulan oleh metabolisme biologis. Parameter kualitas air yang dimaksud adalah parameter kimia, fisika maupun parameter biologi. D. Teknologi pengolahan air untuk pemeliharaan kualitas air di ras. Karena abalon tidak mentolerir salinitas air asin yang rendah, mereka membutuhkan air asin alami atau buatan yang segar, sangat mahal dan padat karya untuk mendapatkan air asin segar di tempat yang jauh dari laut. Dengan demikian, budidaya abalon darat harus didirikan di dekat laut. Jika air asin alami yang memiliki kualitas optimal untuk memelihara abalon dapat dipompa dengan melimpah, namun tempat pesisir yang tepat untuk budidaya abalon dibatasi di Jepang karena kondisi geografis, suhu air, salinitas, kejadian air pasang, dan sebagainya. Dalam teknologi pengolahan air untuk pemeliharaan kualitas air di ras, terdapat 3 teknologi utama untuk nitrifikasi, denitrifikasi, dan perlakuan bahan organik terlarut dengan elektrolisis diperkenalkan, yaitu 1. Nitrifikasi menggunakan media tubular pendek polipropilen. 2. Sistem denitrifikasi pemrosesan batch otomatis. 3. Pengobatan organik terlarut bandel materi atau DOM. E. Pengobatan organik terlarut bandel materi atau DOM. Bisnis budidaya abalon dengan menggunakan ras tidak tersebar luas kecuali menjadi menguntungkan. Meskipun budidaya ras memiliki banyak poin yang menguntungkan dibandingkan dengan budidaya laut. 3 strategi penting untuk membuat budidaya ras menguntungkan. Yang pertama, pengurangan belanja modal dan biaya operasional atau teknik. Kemudian, peningkatan produktivitas abalon ilmiah, manajemen penjualan dan pemasaran penjualan. Pendekatan yang konsisten dan lintas sektor diperlukan untuk keberhasilan budidaya abalon berbasis lahan oleh ras. Perspektif manajemen harus sangat diperlukan. Pertama-tama, rencana bisnis dibangun dengan mempertimbangkan pendapatan dan pembayaran. Setelah proyek dimulai, kondisi bisnis dan keuangan harus dirasakan dari laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kesimpulan, budidaya abalon semakin penting karena penurunan stok alami akibat eksploitasi dan degradasi habitat. Kemudian, sistem aquaculture resirkulasi berbasis darat menjadi solusi yang menjanjikan dengan syarat menjaga kualitas air yang ketat.
Ketiga, keberhasilan CERAS bergantung pada pengolahan limbah, keseimbangan kimia air, serta dukungan dari aspek teknis, ilmiah, dan pemasaran. Keempat, pengembangan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan, memulihkan stok liar, dan memperkuat ketahanan pangan. Demikian apa yang saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.